Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Hadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nailul Awtar yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, di sana disebutkan satu riwayat yang bersumber dari sahabat Barra bin Azib. Riwayat yang bersumber dari sahabat Barra bin Azib. Sahabat Barra bin Azib menceritakan bahwa kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini fayuqbilu alaina biwajhihi. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Barra bin Azib menceritakan bahwa kunna adalah kami, kata beliau, adalah kami berarti beserta sahabat-sahabat yang lain. Idza shallaina, apabila kami mengerjakan sholat khalfa, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya mereka menjadi makmum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahbabna, kami lebih menyukai, ahbab, habib, menyukai, mencintai, kami lebih menyukai an-nakuna, bahwa kami berada an yaminihi, pada saf yang kanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fayuqbilu alaina biwajhihi, karena nanti dia akan menghadapkan kepada kami wajahnya. Nabi akan menghadapkan kepada kami wajahnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari sholatnya, sehingga keadaan Nabi itu diikuti oleh perbuatan para sahabat. Jadi karena mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau nanti sudah selesai dari sholatnya, maka Nabi itu akan menghadapkan wajahnya ke arah mereka. Mereka yang mana? Mereka yang di kanan dari shaf itu. Berarti menunjukkan Rasulullah menghadapnya ke kanan. Dalam hadis ini menjadi dalil menghadap ketika selesai pada sampai kalimat tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, maka imam dalam hal ini Nabi itu menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Makanya Barra bin Azib dan sahabat-sahabat yang lain itu senang. Tadi dikatakan ahbabana, mereka suka sholat itu di bagian kanan. Kenapa? Nanti akan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang pertama yang menjadi dalil bagi orang-orang yang ketika mereka selesai sholat, imamnya menghadap ke arah kanan, artinya imamnya mulai bergeser duduknya, berubah duduknya, baru kemudian makmum pun diperbolehkan merubah duduknya. Apakah bergeser atau tidak, bergeser ke kiri atau ke kanan, atau bergeser mundur ke belakang, atau mungkin juga maju ke depan.
Tapi sampai pada kalimat yang lalu ada hadis kita sebutkan, sampai pada kalimat tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ada riwayat satu lagi. Riwayat yang satu lagi ini dari sahabat Samurah. Sahabat Samurah menceritakan, wa an Samurah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, apabila dia telah selesai dari mengerjakan salatnya, aqbala alaina biwajhi, dia menghadapkan kepada kami mukanya, wajahnya. Dia menghadapkan kepada kami wajahnya atau mukanya. Riwayat Bukhari. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Samurah. Dari riwayat yang kedua ini kita melihat bahwa secara zahir teks redaksi hadis, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menghadapkan wajahnya, menghadapkan dirinya kepada jamaah, aqbala alaina, menghadapkan wajahnya kepada kami. Tidak diterangkan ke arah kanan kan atau ke arah kiri, tapi memang seolah-olah menerangkan berhadap-hadapan dengan makmumnya, dengan jamaahnya. Maka dari riwayat pertama dan dari riwayat yang kedua, satu yang pasti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari sholatnya sampai kepada akhir nanti dia meninggalkan mihrabnya, meninggalkan tempat imamnya, Rasulullah tidak tetap terus-menerus menghadap kiblat. Itu yang penting tuh. Berarti kalau ada imam yang terus-menerus menghadap kiblat sampai selesai, sampai nanti meninggalkan tempatnya, berarti sang imam belum mengetahui bahwa tidak ada keterangan riwayat yang Rasulullah melakukan hal yang seperti itu. Riwayat justru menunjukkan Rasulullah itu merubah penghadapannya. Di riwayat yang pertama tadi diterangkan penghadapannya berubah ke arah kanan, sehingga sahabat-sahabat selalu mencari saf sebelah kanan dengan harapan bisa memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara di riwayat yang pertama diterangkan itu menghadapnya kepada kami. Kami di sini apa di kanan tidak disebut, kami di sini apa yang di kiri juga tidak disebut. Maka tergambar seolah-olah menghadapnya itu tadi saya sebutkan berhadap-hadapan. Maka bagi kita, karena dua riwayat ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mau yang dia memahamkan hadis yang pertama menghadap ke kanan, atau mau dia mengamalkan hadis yang kedua menghadap kepada jamaah, maka bagi kita tidak ada persoalan, karena dua-duanya ada dalam keterangan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada yang tadi terus-menerus menghadap kiblat, terus-menerus membelakangi makmumnya. Itu yang tidak ada. Karena para ulama memahamkan perubahan penghadapan Nabi itu dipahamkan oleh para ulama bahwa imam ketika di dalam sholat fungsinya adalah sebagai pemimpin. Jadi ketika di dalam sholat fungsi imam itu murni sebagai pemimpin. Pemimpin di depan, pemimpin boleh membelakangi yang dipimpinnya. Itu
selama sholat. Sementara setelah selesai sholat, fungsi imam itu bukan pemimpin, tapi pembimbing. Maka selaku pembimbing yang baik tentu tidak membelakangi yang dipimpinnya. Pembimbing yang baik tentu mengayomi yang dipimpinnya. Dia menghadapkan kepada mereka dirinya, walaupun tadi ada yang menghadapkan ke kanan, ke kiri tidak ada keterangan. Kemudian yang menerangkan berhadap-hadapan tadi, riwayat yang kedua sudah kita sebutkan. Tadi pembimbing, pengayom, maka jangan membelakangi mereka. Karena kalau membelakangi mereka, kesannya kayaknya ya di kitab-kitab itu diceritakan kayaknya imamnya sombong ini, begitu ya. Ngapain lagi dia ngadap ke kiblat membelakangi kita, padahal kepemimpinannya sudah habis, begitu. Sampai salam, baru kemudian pemimpinanlah tinggal untuk zikir dan berdoa, tinggal pengayomanlah untuk mereka. Kalau tetapkan menghadapnya membelakangi jamaah, kayaknya kurang manis. Kayaknya, ini ada gambaran kata ulama, orangnya ini sombong, orangnya ini angkuh, tak mau bersahabat. Begitu seolah-olah. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada waktu tertentu beliau merubah duduknya. Maka saya katakan tadi, tetap menghadap kiblat jangan. Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi, satu. Yang kedua, nanti seolah-olah ya menggambarkan orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang angkuh, itu yang dihindari. Nah, kalau yang dua tadi maka boleh dilakukan, karena dua-duanya ada dalam riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika membahas ini di beberapa hari yang lalu, di salah satu tempat kuliah subuh kita, ada jamaah yang memaksa saya. Memaksa dalam arti, Ustaz, siapa yang melakukan hadis yang mana? Hadis yang mana dilakukan oleh siapa? Karena kita melihat dua-duanya ini itu dilakukan. Kita temukan di satu masjid menghadap kepada makmum. Kita temukan di masjid yang lain itu mengkanankan makmum, mengkanankan jamaah. Kadang-kadang nampak kita masjid khusus ini kayaknya menghadap makmum, tapi masjid yang umum ini kayaknya menghadap ke kanan. Bagaimana kita membedakan siapa mengamalkan hadis yang mana? Hadis yang mana diamalkan oleh siapa? Saya dipaksa membukanya, maka saya buka. Karena jamaah yang mau. Saya bilang, hadis yang pertama menghadap ke kanan itu diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Menghadap ke kanan itu diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian riwayat yang kedua, menghadap kepada makmum itu diamalkan dalam mazhab Hanafi. Paham saya bilang? Paham. Berarti tinggal kita tetap mengikut hadis Nabi, tapi hadis Nabi yang diamalkan oleh siapa, yang dibimbing dan dituntun oleh siapa. Jadi mazhab Syafi'i tuntunannya, bimbingannya menghadap ke kanan. Riwayat yang pertama. Mazhab Hanafi itu menghadap kepada makmum, kepada jamaah. Riwayatnya riwayat yang kedua. Kemudian saya bilang lebih jauh lagi, itu mazhab fiqih yang tadi. Dalam mazhab aqidah, maka yang beraqidah ahlu sunnah wal jamaah, sunni, maka mereka mengamalkan riwayat yang pertama. Mereka menghadap ke kanan,
bukan menghadap kepada jamaah. Sementara dalam mazhab akidah kita kenal mereka menyebut kelompok mereka dengan Salafi, yang juga kita kenal dengan namanya Wahabi. Maka mereka cenderung mengamalkan riwayat yang pertama. Mereka menghadap kepada makmumnya. Bahkan di sana tadi diterangkan, idza shalla sholatan, begitu selesai sholat dia langsung balik kanan. Tapi dalam mazhab Syafi'i secara fikih mazhabnya, kemudian mazhab secara aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, begitu selesai salam tidak langsung menghadap ke kanan, tapi sampai pada kalimat tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Saya bilang jelas mana yang mau ikut. Saya bilang puas, puas Ustaz. Mau lebih puas lagi saya bilang, karena kita di Indonesia beda kalau di luar negeri ya. Di luar negeri itu perbedaan mazhab itu lebih menonjol, baik mazhab fikih maupun mazhab akidah. Tapi di negara kita soal mazhab orang kurang mengetahui. Yang diketahui oleh orang adalah perbedaan ormas. Ormas mana yang mengamalkan yang mana. Maka riwayat yang kedua, namanya tadi saya dipaksa membukanya. Riwayat yang kedua menghadapkan kepada jamaah begitu selesai sholat adalah ormas Muhammadiyah. Sementara yang menghadap ke kanan menunggu sampai kepada kalimat tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram adalah ormas yang lain. Lalu ada yang nanya, Ustaz ngamalkan yang mana? Secara ormas saya tidak ikut yang mana-mana, karena saya bukan anggota pengurus salah satu dari ormas yang ada. Saya ikut kepada ormas Al-Hadi, ormas orang masjid, bukan organisasi kemasyarakatan, tapi ormas. Saya orang masjid, maka saya tidak mengikut secara ormas. Cuma secara mazhab akidah, ya saya ikut. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, saya mengamalkan yang kedua. Saya bukan Salafi, saya bukan Wahabi, maka saya tidak mengamalkan riwayat yang pertama. Saya bilang saya cenderung mengamalkan tuntunan dalam mazhab Syafi'i, maka saya mengamalkan riwayat yang kedua, menghadap ke kanan setelah kalimat tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Saya bukan bermadhab yang lain yang mengamalkan riwayat yang kedua tadi. Jelas. Kemudian ada lagi yang menanyakan, akhirnya setelah begitu dibuka, dia berlanjut kepada ketika sujud, walaupun bagi kita ini sudah tahu, kita sudah paham kita. Ketika sujud dia tanyakan, Ustaz pernah juga menerangkan bahwa sujud itu kaki boleh rapat, ada hadisnya. Kaki juga boleh renggang, karena ada hadisnya. Yang tidak boleh itu kaki yang bertingkat, ini tidak boleh. Yang rapat ada, yang renggang juga ada. Nah, balik sama seperti tadi, siapa yang mengamalkan yang mana Ustaz? Yang mengamalkan yang rapat siapa? Yang mengamalkan kaki renggang itu waktu sujud siapa? Ya sudah, karena saya diminta, saya bilang bukan saya yang membuka-bukanya, tapi saya diminta, harus saya jelaskan. Maka saya jelaskan hadis yang menerangkan bahwa kaki itu direnggangkan ketika sujud dalam mazhab fiqih ini diamalkan oleh mazhab Syafi'i. Sementara yang merapatkan kaki itu diamalkan dalam mazhab Hambali. Pilihan saya pilih karena saya lebih mengutamakan bimbingan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian secara fikih, secara mazhab akidah, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengamalkan
ketika sujud itu merenggangkan kedua kaki. Sementara madhab atau kelompok yang menamakan diri mereka Salafi atau yang kita kenal dengan Wahabi, maka mereka merapatkan kakinya ketika mereka sujud. Sudah jelas? Jelas. Setelah itu ada lagi jemaah yang bertanya, Ustaz, saya baru ini tahu itu. Kalau ini ternyata diamalkan ini diamalkan ini diamalkan ini. Selama ini saya bercampur-campur, Ustaz, kata dia. Waktu ininya saya ngamalkan ini, waktu begininya saya ngamalkan yang ini. Waktu ini lagi saya ngamalkan yang ini. Kata dia, boleh gak Ustaz? Kata dia. Saya bilang, karena sudah lewat, sudah berlalu, ya bolehlah. Tapi tidak demikian tuntunannya. Nanti orang senyum-senyum nengok kita mengerjakannya. Ketika iftitah Syafi'i, ketika Fatihah Hanafi, nanti ketika sujudnya Hambali, jangan sampai seperti itu, saya bilang. Nanti ketika iftitah ini Ahlus Sunnah, ketika nanti Fatihahnya Talafi, ketika nanti sujudnya Wahabi, nanti kita dianggap orang gak ngerti, kita cuma ngikut-ngikut saja. Rupanya yang nanya ini pintar mencampur baur rupanya. Maka mulai dipahami yang seperti itu. Saya katakan, oh, kata dia, ibarat begini, saya bilang, kita punya motor, tulang mesinnya itu Honda, lalu tempat duduknya kita pasang tempat duduk Yamaha, setangnya kita pasang setang Suzuki, sayap depan sayap belakang kita pasang sayap Vespa. Kata Pak Haji, lebih norak lagi, sayap Vespa dipasang. Lalu kapnya itu, kap bebeknya itu yang dia pasang Kawasaki. Pokoknya semua ada. Lampu sen, lampu tangan, dipasangnya yang Yamaha. Tetap motor apa enggak? Saya bilang, motor. Tetap bisa dipakai apa enggak? Bisa. Tapi nanti begitu kita pakai, semua orang mandangin kita, saya bilang. Aneh. Bahkan dia senyum-senyum menengok kita. Ini orang memang tukang es campur nih, kata. Itu termasuk dalam sholat kita ini. Jangan dicampur bakurin. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, ada yang tahunya masih gantung. Saya temukan itu di beberapa masjid. Kita yang sudah tahu kan, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu dipikirkan 10 kali hanya setelah selesai sholat maghrib dan subuh. Yang lainnya tetap 3 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali hanya pada sholat maghrib dan subuh dan maghrib. Tapi ada orang mungkin dia hanya lihat ketika maghrib dia baca 10 kali, baca 7 kali. Ketika subuh dia baca 10 kali, dia baca 7 kali. Iya juga nih, pikir dia. Dia tidak tahu ketika zuhur si imam itu tak begitu. Nanti di tempat dia, mau zuhur, mau asar, mau isya, di pantainya 10 kali tahlil, 7 kali Allahumma ajirna minan nar. Ada orang yang kayak gitu, Pak. Mencontoh tidak utuh, itu resikonya. Akhirnya yang seharusnya tuntunannya itu khusus, dia bawakan secara umum. Ini kan orang jadi senyum-senyum nengoknya. Mau mengamalkan hadis Nabi, tapi tidak lengkap pengetahuannya. Habis zuhur tetap juga dia 10 kali. Tahlilnya tetap juga dia 7 kali Allahumma ajirna minan nar. Jadi tidak seperti itu. Nah, maka dari itu
Dulu saya ingat ada usul dari salah seorang jamaah kita itu. Kalau bisa nanti Ustaz berlanjut kepada memahami fikih 4 mazhab. Siapa dulu dia? Pak Haji apa itu? Subuhnya tidak ada dia. Agak kurus-kurus orangnya. Haji Yulizar kan? Haji Yulizar hebatnya. Pernah meminta itu. Memang gunanya itu nanti supaya kita tahu utuh bahwa ya ada hadisnya, sama-sama ada hadisnya. Tapi siapa mengamalkan yang mana, hadis yang mana diamalkan oleh siapa, dan bagaimana amalan kita, hadis yang mana yang kita amalkan dalam sholat kita. Saya kira ini Bapak dan Ibu bahagian dari tuntunan setelah kita selesai dari sholat kita dalam hal tuntunan tidak hanya zikirnya tapi fi'li, duduk menghadapnya itu seperti apa. Masih ada waktu? Masih ada, saya pikir 10 menitan lagi. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Oh, dan silakan Pak. Kalau hadisnya itu bunyinya istighfar thalathan. Jadi tidak berbentuk apakah astaghfirullahaladzim ataukah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, apakah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak begitu dalilnya. Dalilnya hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah selesai dari sholatnya maka dia beristighfar 3 kali. Begitu bunyinya banyak. Karena kalimatnya istighfar 3 kali, maka semacam ada kebebasan. Kalimatnya mau seperti apa kita lakukan. Yang jelas kalau kalimatnya tadi diterangkan istighfar thalathan, beristighfar 3 kali artinya memohon ampun 3 kali. Mau kayak mana mohon ampunnya tidak dijelaskan. Pokoknya asal masih mengandung makna minta ampun, silakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali. Berarti kena sama di sini. Atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka masih kena dengan hadis tadi. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kena 3 kali. Tapi kalau seperti tadi astaghfirullahnya kena 3 kali, tapi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumnya cuma dapat 1 kali. Itu saja bedanya. Ya, astaghfirullahaladzimnya dia kena dapat 3 kali seperti hadis, tapi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumnya cuma 1 kali. Nah, supaya tidak menimbulkan perbedaan penangkapan pemahaman orang, kita hindari yang seperti itu kalau bisa. Kalau mau cuma astaghfirullahaladzim 3 kali, titik. Kalau mau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 3 kali, titik. Gak akan ada yang memperdebatkannya, karena sejalan dengan hadis. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, juga tidak akan ada yang mempersoalkannya. Tapi
Tapi begitu kita lakukan, ya tadi dapat 3 kali astaghfirullahaladzimnya, tapi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumnya cuma 1 kali, wa atubu ilaihi juga cuma 1 kali. Walaupun tidak apa-apa, tidak masalah, tapi yang jadi masalah itu timbul persepsi orang nanti bahwa kita masih salah berarti. Kenapa? Yang ininya 3 kali, yang ininya 1 kali. Kalau yang tadi nggak ada masalah. Coba Bapak dan Ibu lihat itu. Kalau doa saya, orang kan selalu Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ada yang waliwalidaina, ada yang waliwalidaina, ada yang waliwalidina. Nah, 2. Ada yang warhamhuma, ada yang warhamhum, ada yang kama rabbayana